Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Randi Ibnu Hamdan, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Anjatan Indramayu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini? Saya menganggap setiap anak harus memiliki kemampuan yang sama dalam mengikuti kegiatan belajar. Pemahaman pengetahuan, keterampilan setiap anak terhadap suatu materi harus bisa mereka kuasai semuanya. Saya juga menganggap guru harus selalu di depan, tampil di depan anak-anak untuk menyuapi mereka dengan materi pelajaran. Guru harus serba tahu dan mentransfer pengetahuan tersebut kepada murid, tanpa melibatkan murid dalam mencari konsep pengetahuan tersebut. Berhasil tidaknya seorang anak dalam pembelajaran diukur dari aspek kognitif atau angka, baik ulangan harian, sumatif, tengah semester, dan sumatif akhir semester. Saya akan merasa berhasil jika nilai anak di atas KKM, dan saya merasa gagal jika nilai anak di bawah KKM. Saya meyakini bahwa pembelajaran terbaik adalah di dalam kelas. Selain mudah untuk memantau, mengatur anak-anak dalam kegiatan belajar, kelas juga saya anggap sebagai tempat yang sudah disiapkan untuk kegiatan belajar mengajar. Namun pemikiran dan pengetahuan saya berubah setelah saya mempelajari modul 1.1. Pengetahuan baru yang saya dapatkan, anak diibaratkan kertas yang isi dasarnya berbeda-beda. Ada yang masih kosong, ada yang berisi coretan samar, dan ada yang berisi coretan buram sejak lahir. Coretan-coretan tadi adalah sifat dasar anak. Ada yang baik dan ada yang buruk. Tugas kita adalah menuntun siswa menebalkan coretan-coretan yang baik dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Jadi, kita hanya bisa mengubah atau membimbing lakunya ke arah yang lebih baik. Kita tidak dapat mengubah atau menghapus dasar yang dibawa sejak lahir. Mempelajari modul ini menyadarkan saya dalam kegiatan belajar mengajar. Peran guru harus menerapkan tuturi handayani, memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada anak dengan segala kodratnya, sehingga mereka memiliki ide, inovasi, kreativitas, dan menemukan sendiri konsep pengetahuan tidak hanya disuapi oleh guru. Selanjutnya, belajar harus menyenangkan. Pendidikan haruslah menyenangkan. Belajar adalah proses kegembiraan. Ketika anak merasa senang dan gembira, maka tanpa sadar anak akan cinta belajar. Ketika lonceng sekolah berbunyi, semestinya sebuah tanda dimulainya kegembiraan. Lalu, ketika lonceng pulang berbunyi, anak-anak akan enggan untuk pulang karena ia tak ingin kesenangannya berhenti. Aspek kognitif bukanlah yang terpenting. Di sini, Ingarso Sungtulodo harus diterapkan. Guru harus memberikan contoh sikap nyata yang baik kepada anak, seperti kedisiplinan, kesopanan, kerapian, baik di dalam lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Aspek kognitif harus diselaraskan dengan aspek afektif, yakni budi pekerti. Budi pekerti adalah rambu-rambu atau arahan yang kita berikan kepada anak.
sehingga mereka sadar kebebasan yang mereka miliki adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan budi pekerti pula, mereka akan terbentuk menjadi manusia yang humanis. Setelah mempelajari modul ini, saya juga sadar bahwa pembelajaran tidak selamanya harus dilaksanakan di dalam kelas. Anak perlu belajar dengan lingkungan sekitar, agar mampu berinteraksi dan memiliki kepekaan serta kepedulian dengan lingkungan sekitar. Hal-hal yang mereka pelajari sebisa mungkin memiliki korelasi dengan kehidupan nyatanya dan berguna di dalam masyarakat. Ketika belajar di luar kelas akan membuat proses belajar mereka tidak membosankan. Hal baik apa yang bisa saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menerapkan merdeka belajar dalam kegiatan belajar. Saya, beserta peserta didik, akan turut serta dalam perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Harapannya, mereka akan antusias dan merasa bahagia dalam proses pembelajarannya. Kemudian, saya akan mendorong peserta didik untuk aktif dan berpikir kreatif, inovatif dalam pembelajarannya, sehingga mandiri dalam menemukan konsep belajar sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Mengaitkan materi dengan kehidupan dan pengalaman anak masing-masing agar mereka mampu memahami implementasi ilmu yang mereka dapat di dalam masyarakat. Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadikan lingkungan, baik keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah menjadi sumber belajar, sehingga anak akan mudah mengenali, melestarikan, dan mengembangkan budaya serta potensi yang ada pada diri dan lingkungan lebih baik lagi. Dalam pemberian kebebasan kemerdekaan belajar, saya akan menerapkan pembiasaan budi pekerti, memberikan batasan-batasan dan rambu-rambu agar anak tidak kehilangan arah, menanamkan sikap dan budi pekerti yang baik sebelum, saat, dan setelah kegiatan pembelajaran. Seperti halnya salam, sapa, senyum, menghargai orang yang berbicara, beribadah sesuai dengan agamanya, dan kepedulian terhadap sesama. Saya juga perlu bekerja sama dengan orang tua dan lingkungan sekitar, meminta peran serta aktif dan dukungan dari mereka, karena kerjasama antara orang tua, sekolah, masyarakat sangat penting dalam membentuk karakter anak. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.